Shalom, para kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam jumpa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kekasih Tuhan, di tangan saya ada sebuah pot berisi rerumputan yang tentunya kita semua sudah tidak asing lagi. Belum lama ini, saya baru menyadari bahwa tanaman rerumputan ini yang biasa kita temui di halaman kita, ternyata adalah tanaman yang sangat berguna bagi kesehatan. Biasanya, kalau saya membersihkan halaman, maka tanaman itu hanya saya cabut dan saya buang. Tetapi setelah mengetahui kegunaannya, tanaman rerumputan itu kemudian saya pindahkan ke dalam pot dan mendapat perhatian yang ekstra. Karena saya merasa bahwa saya akan diuntungkan dengan manfaat dari tanaman tersebut bagi kesehatan saya. Itulah kita manusia. Kita menghargai sesuatu, kita mulai peduli kepada sesuatu, jika sesuatu itu mendatangkan manfaat, mendatangkan keuntungan, dan kebaikan bagi kita. Syukurlah, Tuhan tidak demikian. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendandani rumput yang ada di padang. Rumput yang kita tahu bersama, hari ini ada, besok tidak ada. Rumput yang kita tahu bersama, tidak ada gunanya. Rumput yang hari ini ada, besok dibuang. Bahkan tempatnya pun ketika ia telah dibuang, tidak mengenalnya lagi. Tetapi Tuhan mendandani rumput yang ada di padang. Apa artinya mendandani? Mendandani artinya membuat menjadi lebih indah, membuat menjadi lebih cantik, membuat menjadi lebih berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika rumput yang sedemikian remehnya didandani dan begitu dipedulikan oleh Tuhan, betapa terlebih lagi Tuhan memperhatikan dan mempedulikan kita, manusia. Manusia yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Manusia yang ia ciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan sendiri. Betapa Tuhan sangat peduli pada kita. Betapa besar perhatian dan cinta kasih Tuhan pada kita manusia. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan dengan tegas dan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita berharga bagi Tuhan dan mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bagaimanakah situasi kehidupanmu saat ini? Di manakah engkau berada di dalam kehidupan? Apakah saat ini engkau sedang merasa seperti rumput
yang tidak dihargai, tidak dipandang, bahkan ditolak. Apakah saat ini situasi kehidupanmu adalah kegagalan, di mana engkau tidak dapat mengangkat kepalamu, engkau tidak dapat menengadahkan wajahmu dan berjalan dengan percaya diri, karena dunia telah membuat engkau terpuruk dan depresi? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan berbicara kepadamu melalui firman-Nya yang tadi telah kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Tuhan berbicara kepadamu bahwa Tuhan mengasihimu, Tuhan peduli kepadamu, dan engkau berharga bagi Tuhan. Jadi, jangan membiarkan dirimu terlalu lama berada di dalam kesedihan. Jangan biarkan dirimu terlalu lama berada di dalam penolakan. Jangan biarkan dirimu terlalu lama berada di dalam rasa rendah diri, merasa sebagai orang yang gagal dan tidak berguna, karena Tuhan mengasihimu. Sebelum kita ada berbuat baik, sebelum kita ada hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita. Karena Dia adalah kasih. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan adalah kasih. Kasih adalah dirinya. Ia tidak bisa tidak mengasihi. Ia tidak bisa tidak peduli. Ia akan terus mengasihi dan Ia akan terus peduli kepada kita. Sekali lagi, karena Tuhan memandang kita berharga di mata-Nya. Penghargaan itu bukan karena kebaikan kita. Penghargaan itu bukan karena pencapaian yang sudah kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Penghargaan itu bukan karena kesuksesan yang kita peroleh dari hasil kerja keras kita. Tetapi penghargaan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Karena Ia adalah Tuhan yang kasih. Ia adalah Tuhan yang peduli. Ia mengasihi saudara dan saya. Dan Ia peduli kepada saudara dan saya. Marilah kita menatap hari yang baru, bahkan waktu yang baru, jam yang baru di depan kita, detik yang baru di depan kita, dengan penuh pengharapan. Karena mengetahui kebenaran ini. Kalau rumput di padang, Tuhan dandani, Tuhan perindah, Tuhan muliakan. Betapa lebih lagi kita yang adalah ciptaan buatan tangan-Nya sendiri. Jika kita merasa atau kita mengalami kejatuhan, bangkitlah, karena tangan Tuhan selalu ada untuk memulihkan dan mempermuliakan dan mendandani saudara dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan saya berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang maha mengasihi, Engkau Tuhan yang maha peduli kepada setiap kami anak-anak-Mu, kepada ciptaan tangan. Bapa, pada saat ini hamba berdoa untuk setiap saudara-saudari, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada saat ini. Pulihkanlah mereka ya Tuhan.
Sembuhkanlah mereka dari hati mereka yang luka. Angkat mereka dari situasi kehidupan yang telah membuat mereka bertekuk lutut dan terpuruk. Lepaskan dan pulihkan mereka dari depresi, kesedihan, dan kedukaan yang membuat mereka tidak sanggup menatap hari depan, bahkan tidak sanggup menatap diri sendiri oleh karena penolakan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya saudara diberkati.